وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Damai Indonesia TV One dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, hadirin ayahanda, ibunda, saudara-saudaraku semua yang berbahagia, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk terus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Sya'ban bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bulannya umat Islam. Maka di bulan Allah ini tentunya harus banyak kebaikan-kebaikan yang sudah mulai kita kerjakan. Karena memang dalam hidup, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Kadang kita dihadapkan dengan pilihan mana dosa, mana pahala. Betul? Kita dipilihin, ada dua pilihan yang harus kita pilih. Mau nonton sinetron apa ngaji ya? Kan begitu. Selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Itulah Allah kenapa memberikan kita kecenderungan untuk berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang mengikuti kecenderungan berbuat baik, dia akan menjadi pemenang. Orang yang mengikuti panggilan-panggilan berbuat buruk, dia menjadi pecundang. Maka dalam kasus minuman keras, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat betapa saat itu kaum kafir Quraisy yang hidup di kota Makkah tidak pernah bisa lepas kesehariannya dari minuman keras, dari arak dan judi. Tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa miras ini ada tahapan-tahapannya ini. Sama Allah tidak langsung diharamkan ketika saat itu. Kalau langsung diharamkan, maka Islam tidak bisa diterima. Itu juga yang disampaikan metode dakwah oleh Wali Songo. Kita mengenal ada tradisi sekaten, padahal diambil dari kalimat syahadatain. Bagaimana dulu orang kalau menonton wayang kulit, dia harus mengucapkan syahadat. Ada yang namanya gapura, diambil dari kalimat ghafuro. Seperti itulah juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang-orang bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apa hukum minuman keras dan judi? Allah menjelaskan dengan firman-Nya saat itu, ada manfaatnya, ada mudaratnya. Tetapi ternyata lebih banyak mudaratnya. Kan ini pilihan-pilihan. Lalu masuk tahap yang kedua. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan begitu halus,
Tidak boleh orang yang sedang sholat dalam keadaan mabuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mabuk sholat, Bu. Kira-kira baca ayatnya kan keder ya. Betul nggak? Maunya baca inna a'tayna kal kautsar. Pas baru inna doang udah lupa dia. Inna ada terus di belakang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Orang kalau kena miras yang dihantam itu satu, kesadarannya berkurang. Otot-otot sarafnya terganggu dengan minuman keras yang seharusnya itu tidak dikonsumsi oleh manusia. Ngomong jadi ngaco. Betul nih? Dan orang yang berbuat keji, orang yang melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu sesuatu yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, betul nih? Sekarang orang mabuk, minuman keras masuk ke dalam perut besar, jadilah dia tenaga, jadilah energi. Energinya itu juga mengajarkan, mendorong tubuhnya untuk berbuat yang haram-haram. Paham nggak ya? Contoh, ada nggak Bu orang maling mikirin majlis taklim? Nggak ada. Maling mikirin majlis taklim, boro-boro yang ada dia pikirin apa? Besok TV mana lagi yang gue colong nih? Bener ya? Jadi itulah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkonsumsi yang halalan thayyib. Maka masuklah pada tahap berikutnya. Jelas-jelas saat itu yang namanya minuman keras, yang namanya judi, berkurban karena untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ternyata tidak ada manfaatnya. Manusia itu kan mathalul muslim kama salin nahl. Orang muslim itu kata baginda Rasulullah dalam pesannya, dia harus seperti tawon, tahu tawon? Lebah. Lebah pertama ciri-cirinya apa? Yang dia makan saripati bunga, bagus-bagus. Berarti orang muslim harus makan dan minum yang halalan thayyib, yang baik. Tahu teman, tempe teman, minuman keras musuh, tinggalin jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau kita memakan dan meminum yang haram-haram, maka energi kita juga terdorong untuk berbuat haram. Itu yang pertama, ciri orang muslim, makan dan minumnya halal dan thayyib. Yang kedua, ciri-ciri orang muslim itu apa? Ciri-ciri orang muslim yang keluarnya juga baik. Menjauhi ghibah, menjauhi fitnah, menjauhi gosip. Lebah kan yang dikeluarin bagus, apa Bu? Madu. Tapi hati-hati zaman sekarang ya. Ada racun bungkusnya madu, ada madu bungkusnya racun. Ibu pilih di racun apa di madu? Oh, makanya di madu, Ustaz. Itu ciri-ciri yang kedua. Seperti apa lagi nanti ciri-ciri orang muslim? Kenapa diperintahkan untuk menjauhi minuman keras, menjauhi judi dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang keji? Kita nanti akan bahas lagi insyaallah. Makan dan minumnya yang halal dan thayyib. Miras, minuman keras nggak ada dalam kamus orang muslim, karena itu sangat berpengaruh terhadap akal sehat seseorang. Yang kedua, yang dikeluarkan juga halal dan thayyib. Makanya halal, kalau bisa jangan pakai ghibah. Makanya halal, jangan suka fitnah. Kenapa? Karena ciri-ciri lebah itu yang ketiga, dia menclok dimanapun, itu dahan nggak pernah patah. Artinya orang muslim, dia mau ada di komunitas manapun, di RT manapun, di kelurahan manapun, di provinsi manapun, bahkan di negara manapun, dia tidak akan merugikan lingkungan. Kan ada orang yang di mana-mana aja bikin kita gedeg ya. Masuk ke RT ini digedekin serambung, pindah ke RT sebelah, wah enggak ada kok, nanti digedegin lagi. Yang begitu hidup susah. Masuk RT sini dia judi, pindah RT sebelah dia mabok. Saya heran, kenapa orang berjudi itu pada demen judi ya? Padahal orang kalau lagi judi banting gaple, belum mati udah disumpahin mati yang namanya. Coba lihat, mati loh.
lu juga mati. Amin, mati-matian. Yang keempat, ciri-ciri orang muslim itu ibarat lebah. Lebah itu nggak pernah cari musuh, betul ya? Tapi ketika ada yang ganggu, kira-kira dia ngelawan apa kagak? Ngelawan. Emang bapak pernah dengar ujuk-ujuk ada lebah masuk pasar nyariin orang? Kagak ada. Kalau nggak diganggu dia anteng, tapi jangan coba-coba mengganggu lebah. Begitulah orang Islam. Dia tidak akan mengganggu siapapun, tetapi ketika nilai keislamannya diganggu, dihina, dimaki, dicaci, dia akan marah. Itulah juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, terutama anak-anak muda kita zaman sekarang. Inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamin hayata. Negara ini kan bagaimana anak mudanya, betul nggak? Subhanul yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini suatu saat dia akan jadi pemimpin. Kira-kira kebayang nggak kalau calon-calon pemimpin yang masih pada muda sekarang tiap malam ngekekin botol? Mau jadi apa negara? Kebayang nggak kalau anak muda calon-calon pemimpin kita di masa akan datang tiap hari kerjaannya berjudi? Nauzubillahi min. Karena semua ditentukan oleh bagaimana anak muda zaman sekarang. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang udah gak musim perang pakai rudal, perang bawa senapan, gak musim. Sekarang ada sosmed, ada Instagram, ada Facebook. Yang dihajar dua, pertama dari sisi judi, kemudian yang kedua dari sisi minuman keras. Yang ketiga, satu lagi Bu, media, video-video, film-film. Makanya hati-hati zaman sekarang ya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tegas melarang minuman keras. Karena tadi yang pertama, siapapun yang orang minum minuman keras, saya juga heran ya. Padahal minuman banyak yang empuk ya. Kenapa milih minuman keras ya Pak? Kesadarannya hilang, IQ-nya terganggu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kalau sudah terganggu, al-ghadabu yuzilul aqla, bawaannya cepat marah. Nggak ada orang mabok ngomongin normal, nggak ada. Emosinya gampang kesulut. Itulah kenapa sangat diharamkan dalam agama Islam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada seseorang yang ngadu datang. Ya Khalifah, ini bulan-bulan Rajab, persis kayak bulan kita sekarang. Tuh di kampung sebelah banyak yang mabok. Tapi ya Khalifah, ada satu orang yang ikut mabok, padahal puasanya paling rajin, sholatnya paling rajin. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Orang yang begitu yang harus pertama dihukum. Kenapa? Karena dia tahu hukum. Betul nggak? Kan orang itu begini ya, ada kelas-kelasnya. Ada kelas yang pertama, ada orang yang tahu perintah, tahu larangan. Tahu perintah, tahu larangan. Sholat, alhamdulillah, jalan. Puasa sunnah, rajin. Judi, nggak pernah dekat. Mabok, boro-boro. Ada yang kedua, Bu, levelnya orang yang tahu perintah, tapi nggak tahu larangan. Dia tahu perintah, sholat, jalan. Tahajud, jalan. Mabok, jalan. Judi, jalan. Sholat terus, maksiat, jalan. Maka kita termasuk golongan yang mana? Mudah-mudahan kita golongan yang pertama ya Bu. Ada lagi orang yang kagak tahu perintah, tapi subhanallah dalam sehari-harinya semua dia nggak lakukan. Misalnya judi enggak, mabok enggak, maksiat enggak, sholat enggak, tahajud enggak, sedekah enggak. Malaikat keder, mau lo apa? Orang mah kalau ada gelas dua, air putih, bensin. Air putih diminum sama orang, bensin diminum sama motor. Ini yang repot kan kalau satu gelas isinya campur. Air putih juga dicampur bensin, diminum orang mabok, diminum sama motor dia mogok, betul nggak Pak? Jadi orang itu harus jelas. Itulah ada istilah halalan
thayyibah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak faktor dari tubuh seseorang yang ketika dia meminum minuman keras akan sangat terganggu. Kalau yang merugi dirinya sendiri masih mending, yang ribet kalau udah merugiin masyarakat. Nauzubillah min, mudah-mudahan kita dijauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustaz Zaki, dan sekali lagi pemirsa yang dirahmati Allah, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag bahaya horor.